Ya, inilah ajaran yang akan disampaikan oleh Sang Budiman kepada mereka yang berupaya mencari kebahagiaan. Adapun ajaran ini bernama Sang Hyang Siksakandang Karesian, dan dipersembahkan untuk semua orang agar selalu memegang kewaspadaan. Inilah ujar Sang Budiman, memaparkan Sang Hyang Siksakandang Karesian. Inilah ajaran yang disebut Sang Hyang Dasakreta, 10 unsur kesejahteraan untuk pegangan orang banyak. Siapapun yang hendak menegakkan sarana kesejahteraan agar dapat lama hidup, lama tinggal di dunia, berhasil dalam peternakan, berhasil dalam pertanian, serta selalu unggul dalam perang. Sumbernya terletak pada pikiran dan perilaku orang banyak. Inilah kenyataan yang disebut Sang Hyang Dasakreta, yang tercermin dalam bayang-bayang Dasasila. Adapun bayang-bayang Dasasila, merupakan bayang-bayang yang samar dari Sang Hyang Dasamarga, sebagai perwujudan 10 indera, untuk menyejahterakan dunia kehidupan di dunia yang luas. Ini jalan untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan, terang jalan, subur tanaman, cukup sandang, bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil melaksanakan ajaran ini, maka rumah akan terisi, lumbung akan terisi, kandang ayam akan terisi, ladang akan terurus, sadapan akan terpelihara, sehingga kita akan lama hidup dan selalu sehat. Sumbernya terletak pada manusia sedunia. Seluruh penopang kehidupan seperti halnya rumput, pohon-pohonan, tumbuhan rambat, dan semak, akan menjadi hijau. Segala macam buah-buahan akan tumbuh subur karena banyak turun hujan, pepohonan tinggi karena subur tumbuhnya, dan akan memberikan kehidupan kepada orang banyak. Ya, itulah sarana kesejahteraan dalam kehidupan namanya. Ini Sang Hyang Dasakreta yang disebutkan yang tercermin dalam bayang-bayang Dasasila. Adapun bayang-bayang Dasasila merupakan bayang-bayang yang samar dari Sang Hyang Dasamarga, sebagai perwujudan 10 indera. Inilah kenyataannya, telinga jangan digunakan untuk mendengarkan yang tidak layak didengar karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana. Inilah penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun kalau telinga terpelihara kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran. Mata jangan digunakan untuk sembarang melihat yang tidak layak dipandang karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana. Inilah penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila mata terpelihara kita akan mendapat keutamaan dalam penglihatan. Kulit jangan digelisahkan karena panas ataupun dingin sebab menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Tetapi kalau kulit terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari kulit. Lidah jangan salah kecap karena menjadi pintu bencana jika hal itu dilakukan maka akan menjadi penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila lidah terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari lidah. Hidung jangan digunakan untuk salah cium karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila hidung terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari hidung.
Mulut jangan digunakan untuk sembarang bicara karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka. Namun bila mulut terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari mulut. Tangan jangan digunakan untuk sembarang ambil karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka. Namun bila tangan terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari tangan. Kaki jangan digunakan untuk sembarang melangkah karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila kaki terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari kaki. Tumbung atau lubang dubur jangan dipakai untuk hubungan seksual sejenis karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka. Namun bila tumbung terpelihara kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari tumbung. Baga purusa atau kemaluan jangan dipakai berzina karena jika hal itu dilakukan maka akan menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila baga purusa terpelihara kita akan memperoleh keutamaan dari baga dan purusa. Ya, itulah yang disebut dasa kreta. Kalau sudah terpelihara pintu nafsu yang 10, sempurnalah perbuatan orang banyak, demikian pula perbuatan sang raja. Inilah yang harus dilaksanakan, amanat yang disampaikan oleh sang budiman sejati. Puji dan sembahku kepada Siwa, hormatku kepada Sang Hyang Panca Tathagata. Panca berarti 5, Tata berarti ucap, Gata berarti raga, ya, itulah yang memberikan kebaikan kepada semuanya. Panca aksara yaitu na, ma, si, wa, ya, yang masing-masing dianggap identik dengan Isora, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa, adalah guru manusia. Panca aksara itu kenyataan yang terlihat, terasa dan tersaksikan oleh indera kita. Guru itu tempat bertanya orang banyak, karena itu dinamakan guru manusia. Kebodohan itu baru ada setelah adanya dunia. Ini ketanyaannya, namanya ya Panca Byapara, 5 anasir pelindung, yaitu Sang Hyang Pretiwi, tanah, air, cahaya, angin dan angkasa. Ujar sang budiman manusia besar, itu semua milik kita. Adapun yang diibaratkan tanah adalah kulit, yang diibaratkan air adalah darah dan ludah, yang diibaratkan cahaya adalah mata, yang diibaratkan angin adalah tulang, yang diibaratkan angkasa adalah kepala, itulah yang disebut pretiwi yang ada dalam tubuh. Ya, diibaratkan oleh penguasa bumi, ya, menjelma menjadi para rama, resi, ratu, disi dan tarahan. Ini Panca Kusika, Sang Kusika di gunung, Sang Garga di rumbut, Sang Mesti di Mahameru, Sang Purusa di Madiri, Sang Patanjala di Panjulan. Ini yang disebut dengan Panca Putera, 5 orang putera Sang Kandiawan yang dianggap penjelmaan Panca Kusika, yaitu 5 orang resi murid Siwa dalam mitologi Hindu, yaitu Pretiwi adalah Sang Mangukuhan, air adalah Sang Katung Maralah, cahaya adalah Sang Karungkalah, angin adalah Sang Sandanggreba, angkasa adalah Sang Muretikandayun, pendiri kerajaan Galuh. Ini yang disebut dengan Panca Kusika, Sang Kusika di gunung, Sang Garga di rumbut, Sang Mesti di Mahameru,
Sang Purusa di Madiri, dan Sang Patanjala di Panjulan. Kalau terpahami semua tentang Sang Hyang Wuku, ruas atau penggalan 5 di bumi, tentu akan menyenangkan melihat keadaan semua tempat. Tempat itu disebut Purba, Daksina, Pasima, Utara, Madya. Purba yaitu timur, tempat Hyang Isora, warnanya putih. Daksina yaitu selatan, tempat Hyang Brahma, warnanya merah. Pasima yaitu barat, tempat Hyang Mahadewa, warnanya kuning. Utara yaitu utara, tempat Hyang Wisnu, warnanya hitam. Madya yaitu tengah, tempat Hyang Siwa, warnanya aneka macam. Ya, sekian itulah wuku 5 di bumi. Ini wuku 5 yang dimiliki oleh pendeta yang agung. Rahasia itu terasa dalam bertutur, tapa itu terasa di saat berkelana, duduk itu terasa dalam keteguhan, kepastian itu terasa dalam kemustahilan, kelepasan itu terasa dalam memberi tanpa diberi, mengingat tanpa batas. Demikianlah wuku 5 pada Maha Pendeta. Ini modal kesejahteraan, yaitu mereka Sang Dewata 5, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa. Semua dewata memiliki karakter yang mewakili namanya sendiri, semua melihat rupanya sendiri. Namun kalau tidak terasa ibarat bengkok bertemu dengan bengkoknya, lurus bertemu dengan lurusnya. Demikianlah karena perbuatan maka manusia akan sejahtera, karena perbuatan maka manusia akan sentosa. Ini pekerjaan abdi yang harus dijalankan untuk sarana kita mengabdi. Pekerjaan itu disebut bakal budi, tingkah laku dan perbuatan itu namanya jalan. Abdi hendaknya takut, berhati-hati, hormat dan sopan dalam tingkah, dalam perbuatan, dalam tingkah laku dan perkataan. Demikian pula bila berada di hadapan Sang Raja, tetaplah setia dalam pengabdian, karena abdi yang melaksanakannya akan pulih dari dasa kalesa, 10 noda, yaitu dosa yang bersumber kepada ketidakmampuan memelihara dasa indera, pasti terhapus dosa dan hilang penderitaan, dan bersua dengan kebahagiaan. Bila benar-benar melaksanakan tugas sebagai abdi, yang demikian itu lebih memadai dari hasrat setinggi bukit, bertapa di puncak gunung karena terlarang bertapa di atas gajah atau moncong singa, mudah mendapat bencana besar. Ini perilaku manusia yang akan berguna bagi orang banyak, turutlah ajaran Sang Hyang Siksakandang Karesian. Waspadalah agar kita terluput dari pancagati, 5 penyakit serakah, kebodohan, kejahatan, takabur dan keangkuhan, agar tidak sengsara. Jangan hianat, jangan culas, jangan mengkhianati diri sendiri. Yang disebut dengan mengkhianati diri sendiri yaitu yang ada dikatakan bukan, yang bukan dikatakan benar. Ya begitulah, tekadnya penuh dengan muslihat, perbuatan memfitnah, menyakiti hati orang lain, itulah kenyataannya yang disebut mengkhianati diri sendiri. Yang disebut mengkhianati orang lain adalah memetik milik orang tanpa izin, mengambil tanpa meminta, memungut tanpa memberitahu. Demikian pula merampas, mencuri, merampok, menodong, segala macam perbuatan khianat, ya mengkhianati orang lain namanya.
Demikian pula merangkum, mengambil barang milik orang dengan kedua telapak tangan, memasukkan tangan untuk mengambil barang milik orang, mencomot, merebut, merogoh, menggerayangi rumah orang, begitu juga terus-menerus tinggal di rumah majikan, rumah penguasa atau pada raja. Hal demikian lebih-lebih jangan dilakukan, tidak boleh diperbuat oleh seorang abdi. Jangan lupa menggunakan ucap yang hormat, sopan dan mantap, bakti dan susila kepada sesama manusia, kepada sanak keluarga. Demikianlah adab yang seharusnya kita lakukan kepada raja kita, kaki itu untuk bersila dan tangan untuk menyembah. Hati-hatilah kita berbincang dengan bangsawan, dengan majikan pemilik tanah, dengan kedua orang tua, dengan wanita larangan, wanita yang telah bertunangan dan telah menerima tanda pinangan. Begitu pula dengan raja kita, bila kepada kita diberikan kepercayaan untuk memegang suatu rahasia, jangan munafik pikiran kita, demikian pula jangan salah dalam menjawab. Jika raja sedang tidak senang maka kita dapat melihatnya dari roman mukanya. Jangan pemali, jika hal itu dilakukan, maka nanti gugur hasil kita bertapa, hilang pula jasa nenek moyang, begitu pula hasil jerih payah kita akan lenyap. Kalau hal itu sampai terjadi, maka kita akan tertimpa kesengsaraan, dan diusir oleh sang raja. Kalau kita tak setia kepada raja, bila suatu saat kemudian kita menderita sakit, tubuh menjadi lemah karena tak bertenaga atau merasa bingung, sedangkan raja tidak memperhatikan karena kita berbuat salah, kita akan terang-terangan mengatakan bahwa raja itu keterlaluan. Karena itu belajarlah setia kepada raja, tetapi bila kita bertindak, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan enggan diperintah, jangan iri, jangan dengki kepada kawan semajikan. Demikianlah pula bila melihat orang yang mendapat pujian, mendapat selir, melihat yang dikasihi oleh raja, semua itu janganlah kemudian hendak menggoyahkan kesetiaan kita, jangan pemali. Akibat buruknya ialah kita menjadi murung dan sakit hati, hal semacam ini tak akan dapat diobati, jampi tak akan mempan, dan niat tak akan terlaksana karena tidak dibenarkan oleh Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Demikianlah bila kita menjadi anggota pasukan, janganlah sampai mendapat marah. Kalaupun kita mendapat marah jangan sampai tidak berbakti kepada yang memerintah, karena pemimpin pasukan adalah pejabat tinggi negara yang ditugaskan oleh sang raja. Bila kita mendapat perintah dari atasan, jangan melupakan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, agar kita tetap setia kepada tugas. Namun kalau ada yang diperintah untuk pergi ke utara, selatan, barat dan timur, janganlah siwok cantek, jangan simur cantek, jangan simar cantek, jangan dharma cantek. Ya, itulah yang disebut catur yatna, 4 kewaspadaan. Inilah keterangannya. Yang disebut dengan siwok cantek adalah tergoda oleh makan minum, yang disebut simur cantek adalah ikut perbuatan orang yang mencuri, merebut dan merangkum. Itulah yang dinamakan salah langkah. Yang disebut simar cantek adalah mengambil dagangan emas dan perak berlembar-lembar tanpa disuruh yang empunya barang, ya, salah jualan namanya.
Yang disebut Dharma Cantek ialah membantu pihak yang dibenci oleh raja kita, misalnya disuruh mengambil, menangkap atau pergi membunuh orang yang durhaka oleh raja, namun berganti jadi memberi hati kepada orang yang hendak ditangkap karena ragu-ragu, karena terikat rasa kekeluargaan, atau karena hubungan persaudaraan. Hal itu jangan dilakukan oleh seorang abdi. Suka terhadap sesuatu yang dibenci oleh raja, sebaliknya, benci terhadap sesuatu yang disukai oleh raja, hal itu tidak layak kita perbuat selaku seorang abdi. Ini harus dilaksanakan jika kita berniat untuk menurut kepada raja, supaya kita lama dijadikan abdi, agar kita lama diaku oleh raja kita. Ikuti nasihat Sang Hyang Siksakandang Karesian. Jika kita hendak berbuat sesuatu, lihatlah situasi dan kondisi sang penguasa. Kalau raja marah, kita pun harus ikut marah bersama raja. Kalau raja memuji, kita pun harus ikut memuji bersama raja. Kalau tidak ikut memuji atau mencela bersama raja, itulah tanda bahwa kita mungkir dari pengabdian kita kepada raja. Kalau kita diperintah untuk pergi ke hutan, janganlah lupa untuk membawa baju dan selimut. Kalau keberangkatan kita tidak bersama raja, perhatikan peraturan dalam Siksakandang Karesian. Peraturannya yaitu jangan memetik sayur di ladang kecil milik orang lain, juga di kebun orang lain, akan sia-sia hasil kita beramal baik. Adapun batas kebun dengan hutan biasanya adalah kayu yang ditandai dengan tali, pohon buah yang ditandai dengan ranting, kayu bakar yang disandarkan, cendawan yang ditutupi, sarang tiwuan, odeng, lebah, engang, ulat kayu, parakan, bagian sungai tempat menangkap ikan dengan cara mengeringkannya sebagian, atau apapun yang telah diberi simpul babayan, tali bergantung sebagai ciri pemilikan, tidak boleh diambil. Demikian pula menurunkan hasil sadapan orang lain jangan sekali-kali dilakukan, karena merupakan sumber dosa dan pangkal kenistaan dan noda. Kalau kita menemukan jalan, besar atau kecil, segeralah bercangcut dan berpangatwa, sejenis pakaian yang terdiri atas dua bagian, sebab mungkin kita berpapasan dengan gusti atau mantri, maka kita harus berada di sebelah kiri jalan dan berjongkok. Bila bertemu dengan pujangga, brahmana, raja pendeta, mangkubumi, putra raja, kaya atau miskin, demikian pula bila bersua dengan guru loka, kita harus berada di sebelah kirinya, karena dia itu guru sang maharaja. Ingat-ingat nasihat dalam Siksakandang Karesian dan perhatikan dalam godaan, jangan berjalan mengiringi semua wanita larangan dan semua rara hulanjar, janda belum beranak, janda perawan, agar tidak terkena godaan di perjalanan. Demikian pula memegang tangannya, duduk bersama-sama di atas catang, di balai-balai hanya berdua saja, karena hal itu akan menimbulkan godaan di tempat duduk. Berdiri di belakang rumah atau di halaman berdua saja, hal itu akan menimbulkan godaan yang disebut godaan di tempat berdiri. Demikian pula bila kita menyahut orang batuk, mendeham, membuang dahak, demikian pula menyahut ibu-ibu yang menyanyi, merupakan kesalahan yang disebut lembu memasuki gelanggang. Bersandar pada tiang atau bekas duduk orang suci, pada kayu, atau pada batu,
padahal kita melihatnya dan setelah mereka pergi kita menggantikannya bersandar di situ, juga merupakan kesalahan yang disebut lembu menantang. Itu semua perlu diingat kalau ingin terluput dari neraka. Demikian pula jika bermalam dalam satu penginapan, satu tempat tinggal, seberanda, sebalai-balai dengan semua orang suci, semua wanita larangan, juga merupakan kesalahan yang dinamakan kerbau sepemakanan. Ya, semuanya perlu diingat disebut perbuatan pemali namanya. Semua itu jangan sekali-kali ditiru oleh abdi semuanya. Kalau kita hendak membawa raja yang sedang sakit, maka berbicaralah kepada penguasa. Kalau disetujui, rundingkanlah perihal sakitnya, matinya, hilangnya barang bawaannya, kuburannya semua, bawalah, tidak akan menjadikan aturan. Kalau ternyata tidak disetujui, jangan berkeras hendak membawa dia, karena bila ia sakit harus diurus, bila mati atau barang-barang bawaannya hilang harus mengganti sendiri menurut kemampuan. Karena itu hati-hatilah. Ini lagi, kalau kita kedatangan pemungut pajak dalam bentuk dasa, pajak tenaga perorangan, kalagara, pajak tenaga kolektif, pemungut upeti, panggeres remah, hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha di bekas ladang, tunjukkanlah rasa suka dalam tingkah kita, anggaplah seperti kedatangan sanak keluarga, saudara, adik, kakak, anak, sahabat, suan atau keponakan, demikianlah ibaratnya. Namun bila ada rasa sayang pada kita, sediakanlah makanan, minuman, selimut, kain yang kita miliki. Resapkanlah puja dan berlindung kepada Hyang dan Dewata, bila kita diperintah bekerja ke ladang, ke sawah, ke serang ageng, sawah atau ladang yang padinya digunakan untuk kepentingan upacara umum, atau sawah ladang pejabat, ngikis, memelihara saluran air, menggali saluran, mengandangkan ternak, memasang ranjau tajam, membendung sebahagian alur sungai untuk menangkap ikan, menjala, menarik jaring, memasang jaring, menangguk ikan, merentang jaring, segala pekerjaan untuk kepentingan raja. Jangan marah-marah, jangan munafik, jangan resah dan uring-uringan, kerjakanlah dengan senang hati semuanya, resapkanlah tugas kita. Namun bila kita pulang ke kota, jangan berak di pinggir jalan atau di pinggir rumah di ujung bagian yang tak berumput, agar tidak tercium oleh menak dan gusti. Timbuni tungku yang berlubang-lubang supaya tidak dikutuk dan disalahkan ibu bapak dan perguruan, disesali oleh orang-orang tua karena perbuatan kita yang ceroboh. Namun kalau menurut Sang Hyang Siksa, berak harus 7 langkah dari jalan, kencing harus 3 langkah dari jalan. Pasti tidak akan dimarahi orang lain karena kita mengetahui perbuatan yang terlarang. Kalau dikerjakan akan mendatangkan sedih. Yang terlarang itu dapat mengakibatkan kematian, dan dalam kota itu perhatikanlah tempat hukuman, ujung kayu penjepit tangan hukuman, mungkin pemandian keraton, kandang larangan, rumah larangan. Demikian pula memintas jalan, menghampiri atau melewati rombongan raja yang sedang bercengkrama, karena semua itu merupakan perbuatan dosa. Bila kita masuk ke keraton, maka baik-baiklah melihat, jangan sampai melanggar, mendorong, mengganggu atau memutus jajaran orang-orang yang duduk.
Bila kita duduk jangan salah menghadap, baik-baiklah bersila, dan sekiranya kita diajak bicara oleh raja, pikirkanlah betul-betul bicara kita, harus layak supaya menyenangkan raja. Dan perhatikanlah perilaku mereka yang dapat ditiru, mantri, gusti yang terkemuka, bayangkara, pasukan pengawal raja yang sedang menghadap, pangalasan, juru lukis, pandai besi, ahli kulit, dalang wayang, pembuat gamelan, pemain sandiwara, pelawak, penggarap ladang, penyadap, penggarap sawah, penyapu, bela mati, juru moha, barat katiga, prajurit, pemanah, pemarang, petugas dasa dan anak gembala, juru selam dan segala macam pekerjaan. Semua setia kepada tugas untuk raja, itu semua patut ditiru sebab mereka melakukan tapa dalam negara. Jika ada seseorang di antara kita yang dimarahi oleh raja, perbuatannya itu semua jangan ditiru, karena nanti kita pun akan mendapat marah pula. Ini perbandingannya, kalau orang pergi ke hutan menginjak duri, lalu kita pun menginjaknya, terasa sama sakitnya. Bila ada di antara kita yang terpuji, cekatan, terampil, penuh keutamaan, cermat, teliti, rajin, tekun, setia kepada tugas dari raja, yang demikian itu perlu ditiru perbuatan dan kemahirannya, pasti kita pun akan mendapat pujian pula. Bila ada orang baik penampilannya, baik tingkahnya, baik perbuatannya, tirulah seluruhnya, karena yang demikian itu disebut manusia utama. Bila ada orang yang buruk penampilannya, pandir tingkahnya, tetapi baik perbuatannya, yang demikian itu jangan ditiru tingkahnya dan perhatikan penampilannya, tirulah perbuatannya. Kalau ada orang yang buruk penampilannya, pandir tingkahnya dan buruk pula perbuatannya, yang demikian itu noda dunia, menjadi pengganti tumbal kita seluruh dunia, namanya kebusukan manusia. Itu semua patut diingat, sengsara dan bahagia, buruk dan baik, tergantung kepada guru. Ini tandanya, ada orang mati waktu mencuri, mati ketika menggerayangi rumah orang, mati waktu menodong, mati waktu merangkum, dan segala macam perbuatan khianat, semua itu harus diperhatikan karena jangan dijadikan contoh. Ya, itulah yang disebut guru nista. Ada lagi, kalau kita menonton wayang, mendengarkan juru pantun, lalu menemukan pelajaran dari kisahnya, itu disebut guru panggung. Bila kita menemukan pelajaran yang baik dari membaca, ia disebut guru tangtu. Kalau melihat hasil pekerjaan besar seperti ukir-ukiran, hasil pahatan, papadungan atau papasan kayu, lukisan, enggan bertanya kepada pembuatnya namun dapat dipahami oleh rasa sendiri hasil mengamati karya orang lain, ia disebut guru reti. Mendapat ilmu dari anak disebut guru rer, mendapat pelajaran dari kakek disebut guru kaki, mendapat pelajaran dari kakak disebut guru kakang, mendapat pelajaran dari toa disebut guru ua. Mendapat pelajaran di tempat bepergian, di kampung di tempat bermalam, di tempat berhenti, di tempat menumpang, disebut guru hawan. Mendapat pelajaran dari ibu dan bapak disebut guru kamulan, demikian pula kalau berguru kepada maha pendeta, disebut guru utama.
Ya, disebut guru mulia, guru premana, ya guru kaupadesaan, itulah yang disebut dengan catur utama, 4 keutamaan. Karena itu bila telah selesai menunaikan semua kewajiban dan pekerjaan, periksalah kembali mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang baik. Begitulah bila ada yang memuji kita, hendaknya segan dan sadarlah kita, ganti kembalikan kepada yang memuji, supaya kita tidak mementingkan pujian orang lain. Kalau kita senang dipuji, ibarat galah panjang disambung dengan ranting belalai, karena merasa senang oleh pujian. Setelah itu akan menjadi takabur karena merasa diri berkecukupan di rumah sendiri dengan makanan, minuman, kesenangan, kenikmatan dan perabotan, lalu dijadikan andalan. Itu disebut galah panjang, itu ibarat padi hampa namanya. Begitulah, kalau ada yang mencela, mengkritik kepada kita, terimalah kritik orang lain itu, yang demikian itu ibarat galah sodok dipotong runcing. Ibarat kita sedang kumal, celaan itu bagaikan air pemandian. Ibarat kita sedang menderita kekeringan kulit, bagaikan datang orang yang meminyaki. Ibarat kita sedang lapar, bagaikan datang yang memberi nasi. Ibarat kita sedang dahaga, bagaikan datang orang yang mengantarkan minuman. Ibarat kita sedang kesal hati, bagaikan datang orang yang memberi sirih pinang. Itulah yang disebut panca parisuda 5 penawar, ibarat galah pendek dipatahkan. Bila kita merasa bahagia, ibarat padi berat isi, pasti sejahteralah orang banyak, karena bertemu dengan sumber kesenangan dan kenikmatan, yaitu tahan celaan dan mengambil nasihat orang lain. Bila sedang sibuk tundalah sementara, lebih-lebih bila sedang tidak ada pekerjaan, untuk menjenguk ibu bapak. Itulah yang disebut manusia sejati, yang disebut keutamaan tertinggi, ibarat dewa berwujud manusia namanya, berpribadi sempurna, benih kebajikan dan pohon kebenaran. Ini pelengkap perbuatan, agar tidak gagal dalam hidup, agar rumah tangga kita penuh berkah, yaitu cermat, teliti, rajin, tekun, cukup sandang, bersemangat, berpribadi pahlawan, bijaksana, berani berkurban, dermawan, cekatan, terampil. Bila kita membuat sawah untuk sekedar tidak sengsara, bila kita membuat kebun untuk sekedar tidak mengambil sayur-sayuran di ladang kecil milik orang lain atau ke ladang luas milik orang lain, sebab tak akan dapat memintanya. Memelihara ternak tidak sekedar tidak membeli atau menukar, memiliki perkakas untuk sekedar dapat dipergunakan, tidak perlu meminjam. Selimut dan pakaian tidak boleh kekurangan, makan dan minum tidak boleh kekurangan, nasihatilah anak dan istri supaya tidak dikatakan merusak kesusilaan, perhatikanlah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Hendaknya kita tidur sekedar penghilang kantuk, minum tuak pun sekedar penghilang haus, makan sekedar penghilang lapar. Janganlah kita berlebih-lebihan, ingatlah bila suatu saat kita tidak memiliki apa-apa. Demikian pula mengenai kejujuran anak istri, jangan bersikap pembeli hati supaya tidak hanya tampaknya saja berbuat. Bila kita berhasil mengajarinya dan menuruti nasihat, itulah anak kita, istri kita.
Bila tidak menuruti nasihat, mereka itu sama saja dengan orang lain. Namun bila tetap bandel, istri dan anak yang demikian, sudahlah, jangan kita aku. Pasti kita mendapat beban, pasti tersesat masuk neraka, musnah hasil amal kita, hilang pahala leluhur. Ini ajaran Sang Dharma Pitutur, agar hidup kita tidak tanpa tekad memelihara hasrat. Alat hias itu sisir, bejana berisi air itu jernih, tampak dasar tempatnya dan tampak tanpa busa. Dikatakan, seri itu namanya emas, adapun emas, bila tidak digosok suram warnanya, kalau digosok cemerlang indah sebab terpelihara. Demikianlah tamsil kita manusia ini, kalau mentaati Sang Hyang Siksa, sejahteralah perasaan kita, ibarat lurus bertemu dengan lurusnya. Bila tidak mentaati Sang Hyang Siksa kereta, ibarat bengkok bertemu dengan bengkoknya. Alat hias itu cermin, adapun cermin, bila tidak terlihat samarlah bayangan kita, bila terlihat akan jelaslah rupa. Begitulah manusia yang hidup di dalam cermin ini. Apa yang kita lihat di dalam cermin dapat meniru perilaku orang lain. Bila sempurna pasti terikuti oleh perasaan kita, kalau tidak akan bisa menuruti nasihat, membelakangi aturan namanya. Jembangan itu disebut tempat bercermin, yang dapat dianggap air bening itu ialah budi kita yang baik. Oleh sebab itu maka lihatlah agar pikiran kita tetap hidup. Negeri itu disebut kota, adapun kota, bila kosong tak ada yang patut ditiru. Demikian pula perkataan, bila tidak berisi, dusta namanya, tetapi bila bersih dan pada tempatnya, itu semuanya patut ditiru. Demikianlah semua perkataan, bila terisi, maka dikatakan benar-benar terbukti. Demikianlah kita manusia ini, bila ingin tahu sumber kesenangan dan kenikmatan, ingat-ingatlah kata Sang Dharma Pitutur. Inilah selokanya, telaga dikisahkan angsa, gajah mengisahkan hutan, ikan mengisahkan laut, bunga dikisahkan kumbang. Maksudnya, demikianlah bila kita akan bertindak, janganlah salah mencari tempat bertanya. Bila ingin tahu tentang taman yang jernih, telaga berair sejuk, tanyalah angsa. Umpamanya ada orang menekuni pedoman hidup, jernih pikiran, hidup hasratnya, bergelora, dapat diibaratkan angsa yang berada di telaga bening. Bila ingin tahu isi laut bertanyalah kepada ikan, ibaratnya orang ingin tahu tentang budi maka bertanyalah kepada Raja dan Mahapendeta. Bila ingin tahu tentang isi hutan bertanyalah kepada gajah, ini maksudnya, yang diibaratkan isi ialah tahu keinginan orang banyak, yang diibaratkan gajah ialah tahu tentang kekuatan Sang Dewa Ratu. Bila ingin tahu tentang harum dan manisnya bunga bertanyalah kepada kumbang, maksudnya yang diibaratkan kumbang itu ialah orang dapat pergi mengembara, tahu perilaku orang lain. Yang diibaratkan harum bunga ialah manusia yang sempurna tingkah lakunya, manis tutur katanya, selalu tampak tersenyum penuh kebahagiaan. Maksudnya, janganlah salah memilih tempat bertanya. Bila ingin tahu semua cerita, seperti Damarjati,
Sang Hyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawa Sarma, Bima Sorga, Ranggalawe, Boma, Sumana, Kalapurbaka, Jarini, Tantri, ya segala macam cerita, bertanyalah kepada dalang. Bila ingin tahu segala macam lagu, seperti Kawi Bewatuha, Kawi Panjang, Kawi Lalanguan, Kawi Panyaraman, Kawi Sisindiran, Kawi Pengpeledan, Bongbong Kaso, Prerane, Poroteri, Kawi Babahanan, Kawi Bangbarongan, Kawi Tangtung, Kawi Sasambatan, Kawi Igel-gelan, segala macam lagu, bertanyalah kepada para guna, ahli karawitan. Bila ingin tahu permainan, seperti Ceta Maceh, Ceta Nirus, Tatapukan, Babarongan, Babakutrakan, Ubang-ubangan, Nerei Panca, Muniken Lembur, Ngadu Lesung, Asup Kanalantar, Ngadu Nini, segala macam permainan, bertanyalah kepada Empul. Bila ingin tahu tentang pantun, seperti Langgalarang, Banyak Catra, Siliwangi, Haturwangi, bertanyalah kepada juru pantun. Bila ingin tahu tentang segala macam lukisan, seperti Pupunjengan, Hihinggulan, Kekembangan, Alas-alasan, Urang-urangan, Memetahan, Sisirangan, Taruk Hata, Kembang Tarate, segala macam lukisan, bertanyalah kepada pelukis. Bila ingin tahu tentang segala macam hasil tempaan, ada 3 macam yang berbeda. Senjata Sang Prabu ialah pedang, abet, pecut, pamuk, golok, peso tendet, keris, raksasa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk membunuh. Senjata orang tani ialah kujang, baliung, patik, koret, pisau sadap, detia yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengambil apa yang dapat dikecap dan diminum. Senjata Sang Pendeta ialah kalakatri, peso raut, peso dongdang, pangot, pakisi, dan awa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengerat segala sesuatu. Itulah ketiga jenis senjata yang berbeda, pada Sang Prabu, pada petani, pada pendeta. Demikianlah bila kita ingin tahu semuanya, tanyalah pandai besi. Bila ingin mengetahui segala macam ukiran, ialah naga-nagaan, barong-barongan, ukiran burung, ukiran kera, ukiran singa, segala macam ukiran, bertanyalah kepada Maranggi, ahli ukir. Bila ingin mengetahui segala macam masakan, seperti nyupar-nyapir, raramandi, nyocobek, nyopong koneng, nyanglarken, nyarengseng, nyesengit, nyayang kupedes, bebeleman, papanggangan, kakasian, hahanyangan, rarameusan, dirum diamis-amis, segala macam masakan, bertanyalah kepada Harep Catra, juru masak. Bila ingin mengetahui segala macam kain, seperti kembang muncang, gagang senggang, samelek, semat sahurun, anyam cayut, sigeji, pasi, kalangkang ayakan, poleng rengganis, jayanti, cecempaan, paparanakan, mangin haris, siliganti, busiang, bebernatan, papakanan, surat awi,
Parigi Nyengso, Gaganjar, Lusian Besar, Kampuh Jayanti, Hujan Riris, Bu Alus, Ragen Panganten, segala macam kain. Bertanyalah kepada Pangiyak, ahli tekstil. Bila ingin mengetahui segala macam agama dan parigama, acara tunduk kepada adigama, adigama tunduk kepada gurugama, gurugama tunduk kepada tuhagama, tuhagama tunduk kepada satmata, satmata tunduk kepada surakloka, surakloka tunduk kepada nirawera. Manusia utama bebas dari dosa, bebas dari dosa ciri manusia utama. Segala hal mengenai agama dan parigama, bertanyalah kepada Pratanda. Bila ingin mengetahui segala macam tentang perilaku perang, seperti Makara Bihua, Katra Bihua, Lisang Bihua, Singha Bihua, Garuda Bihua, Cakra Bihua, Suci Muka, Braja Panjara, Asu Maliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, Kidang Sumeka, Babah Buhaya, Ngalingga Manik, Lemah Merwasa, Adipati, Prebu Sakti, Pake Prajurit, Tapak Sawetrik. Bertanyalah kepada Panglima Perang. Bila ingin mengetahui segala macam mantra, seperti jampa-jampa, geguing, susuratan, sasaranaan, kaseangan, pawayagahan, puspaan, susudaan, hurip-huripan, tunduk iem, pararasen, pasakuan, segala macam ajian. Bertanyalah kepada Brahmana. Bila ingin mengetahui segala macam tentang puja dan sanggar, seperti patah puja daun, gelar palayang, puja kembang, nyampingan lingga, ngomean sang hyang, segala macam hal mengenai memuja bertanyalah kepada Janggan, biarawan. Bila ingin mengetahui segala macam tentang perhitungan waktu, seperti bulan gempa, tahun tanpa tenggek, tanpa sirah, sakala lumaku, sakala mandek, bumi kapendem, bumi grempa, segala macam pengetahuan warisan leluhur, bertanyalah kepada Bujangga. Bila ingin mengetahui segala macam tentang Dharma Siksa, Siksa Kandang, Pasuktapa, Padenaan, Mahapawitra, Siksa Guru, Dasasila, Tato Buana, Tato Sarira, Tato Ajnana, segala macam isi pustaka, bertanyalah kepada pendeta. Demikian pula bila ingin mengetahui segala macam tentang kesempurnaan di seluruh kerajaan, kemuliaan, keutamaan, kewaspadaan, keagungan, bertanyalah kepada raja. Bila ingin mengetahui segala macam tentang cara-cara mengukur tanah, seperti mengatur tempat, membagi-bagikan kepada seluruh rakyat, memberi tanda batas, meratakan, membersihkan lahan, mengukur, menyamakan, meluruskan, mengatur, bila tinggi didatarkan, bila rendah diratakan, segala macam pengaturan tempat, bertanyalah kepada Mangkubumi. Bila ingin mengetahui segala macam tentang semua pelabuhan, demikian pula Gosong, Gorong, Kabua, Riak Mokprok, Riak Maling, Alun Agung, Tanjung, Hujung, Nusa, Pulo, Karangnunggung, Tunggara, Barat Daya, segala macam tempat di laut, pelayaran, bertanyalah kepada Puhawang, Nahoda. Bila ingin mengetahui segala macam tentang harga, seperti 3.300.000, 30.000, 3.000, 600, 300, 30,
demikian pula ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, segala macam harga. Bertanyalah kepada Citri, orang terpelajar, pandai. Bila ingin mengetahui segala macam tentang sandi, tapa, lungguh, pratyaksa, putus tangkes, kalepasan, tata hyang, tata dewata, rasa carita, kalpa carita, segala macam mengenai penyebutan para dewata semuanya, bertanyalah kepada Wiku Paraloka. Bila kita hendak bertindak, jangan salah mencari tempat bertanya. Bila ingin mengetahui segala macam bahasa negara-negara lain, seperti bahasa Cina, Keling, Parsi, Mesir, Samudra, Banggala, Makassar, Pahang, Kelantan, Bangka, Buun, Beten, Tulang Bawang, Sela, Pasai, Negara Dekan, Madinah, Andalas, Tego, Maluku, Badan, Pego, Minangkabau, Mekah, Buretet, Lawe, Sasak, Sumbawa, Bali, Jenggi, Sabini, Ogan, Kanangen, Momering, Simpang 3, Gumantung, Manumbi, Babu, Nyeiri, Sapari, Patukangan, Surabaya, Lampung, Jambudipa, Seran, Gedah, Solot, Solodong, Indragiri, Tanjung Pura, Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa, segala macam bahasa negara-negara lain. Bertanyalah kepada juru bahasa Dharma Murcaya. Itu semua patut diketahui tepatnya dan perlunya. Bila ada yang mengatakan tidak perlu tahu, itulah yang tidak akan setia kepada keahlian dirinya, mengabaikan ajaran leluhur kita. Pasti ditunggu oleh neraka bila keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dipenuhi, untuk mencapai kebajikan dan kesejahteraan, karena semua itu ketentuan dari Hyang dan Dewata. Suara penguasa alam waktu menyempurnakan Mayapada, ujarnya, Brahma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwa, baktilah kepada Batara. Ujarnya, Indra, Yama, Baruna, Kowara, Besawarma, baktilah kepada Batara. Ujarnya, Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Patanjala, baktilah kepada Batara. Maka para dewata semua berbakti kepada Batara Sedaniskala. Batara Sedaniskala adalah istilah Hyang yang disanskertakan dan berarti Tuhan yang Maha Gaib. Semua menemukan yang hak dan yang wujud. Ini yang harus ditemukan dalam sabda, ketentuan Batara di dunia, agar teguh menjadi permata di dalam sangkar, untuk cahaya seluruh dunia. Hamba tunduk kepada majikan, istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada bapak, siswa tunduk kepada guru, mantri tunduk kepada nunangganan, nunangganan tunduk kepada Mangkubumi, Mangkubumi tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewata. Kita harus memperteguh diri, menertibkan hasrat, ucap dan budi. Bila hal itu tidak diterapkan dan dilakukan oleh orang-orang dari golongan rendah, menengah dan tinggi, semua akan dijerumuskan ke dalam neraka si Tambra Gohmuka, karena keunggulan ilmu manusia terungguli oleh dewata.
Kata Sang Dharma Pitutur mengajarkan ucap para leluhur, ada lagi perbandingannya. Demikianlah umpamanya kita pergi ke Jawa, namun tidak mengikuti bahasa dan adatnya, maka akan termangu-mangu perasaan kita. Setelah kita kembali ke Sunda, tidak dapat berbicara bahasa Jawa, seperti yang bukan pulang dari rantau. Percuma hasil jerih payahnya, sebab tidak bisa berbicara bahasanya. Demikianlah kita manusia ini, tetap turun dari alam gaib tidak menemukan jalan kedewataan, ingin cepat-cepat menjelma karena pandir kelakuannya, tidak dapat meniru perbuatan orang yang mengetahui. Malahan yang ditiru itu orang yang tidak setia, yang tidak layak, cepat berbuat kejahatan, menyelinap ke rumah perempuan, lalu main serong dengan orang yang terhitung adik atau kakak. Lalu perempuan merasai pria yang bukan suaminya, tidak layak namanya. Laki-laki merasai wanita yang bukan istrinya, tidak layak namanya. Boleh dijerumuskan ke dalam neraka si Meregawijaya, sebagai manusia yang mengutamakan perbuatan yang salah. Inilah ungkapan perbuatan manusia yang salah, Burangkak, Marende, Mariris, Wirang. Yang disebut catur buta, 4 hal yang mengerikan, maksudnya burangkak berarti mengerikan. Yang dianggap mengerikan yaitu kelakuan manusia yang ketus, tak mau menyapa sesama orang, bicara sambil marah dan membentak, bicara sambil membelalak, bicara kasar dengan nada menghina, buruk kelakuan, berhati panas, tidak layak namanya. Ya, itulah yang dianggap mengerikan perbuatan manusia semacam itu, tak ubahnya seperti raksasa, durgi, durga, kala, buta, layaknya menempati tanah-tanah yang kotor. Yang disebut tanah-tanah yang kotor ialah Sodong, Sarongge, Cadas Gantung, Mungkal Pategang, Lebak, Rancak, Kebakan Badak, Catang Nunggang, Catang Nonggeng, Garunggungan, Garenggengan, Lemah Sahar, Dangdang Warian, Hunyur, Lemah Laki, Pitunahan Celeng, Kalomberan, Jarian, Kuburan, golongan tanah terbuang. Demikianlah kejadiannya bagi yang berkeras berbuat buruk, karena perbuatan manusia yang bertingkah menakutkan orang lain kejadiannya tergolong kepada maha gila, karena tidak mengikuti Sang Hyang Sasanakreta, karena melanggar Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Maka menjadi maha gila, itulah yang dimaksud dengan burangkak. Marende berarti diduga dingin nyatanya panas, dimanjakan, dikasihani, dibujuk, disayangi, diberi kesenangan dan kenikmatan, diberi hamba kaula, demikianlah direncanakannya. Nyatanya terkena oleh isi tegal si Pantana, sumber kehancuran, yang mengalirkan kurban. Timur Makapalap, dari timur bersenjatakan pedang, 100.000 orang terkena di sana. Dari selatan, Gunung Batu, berbarengan 1.000 orang nista di sana. Dari barat, raksasa bermuka api, tidak terhitung jumlah orang nista di sana. Dari utara seperti belalang ditusuki, berbarengan 100 orang nista di sana. Dari tengah, gagak si penghancur dengan sang senayaksa, beribu-ribu orang nista di sana. Ya,
Kenistaan karena marende namanya. Mariris berarti jijik, lebih jijik dari tahi, lebih jijik dari bangkai busuk. Demikianlah perbuatan orang yang panjang tangan, suka mengambil barang milik orang, memetik apa-apa tanpa meminta, mencuri, merampok, mengecoh, merampas, segala macam dusta terhadap kebenaran. Bila mati ruhnya sengsara, 1100 tahun terkena kutuk batara, jauh dari kemungkinan menjadi manusia. Kalau menjelma menjadi binatang kotor, seperti janggal, ulat tahun, pitek, titinggi, jambelong, limus sakret, mer, pacet, lintah, lohong, gorong, segala macam yang dianggap jijik oleh orang banyak, itulah yang disebut mariris. Wirang berarti tidak mau jujur, tidak mau benar, tidak mau layak, tidak mau terus terang, tidak mau berusaha. Bila memiliki sifat tercela seperti mengancam, membunuh, madat, ketagihan, tak mau kapok, bila mati ruhnya mengalami sengsara di jembatan goyang lapuk, titian tua, batu tertutup. Bila menjelma ke dunia menjadi golongan makhluk yang menakutkan, seperti badak, harimau, buaya, ular besar segala macam hewan yang menakutkan manusia. Itulah yang disebut wirang. Sekianlah tentang catur buta. Ini mengumpamakan seseorang pergi ke Cina, lama tinggal di Cina, paham tentang perilaku orang Cina, bertingkah laku seperti Cina, berulah seperti Cina, keberesan Cina. Dapat memahami bahasa ketiga golongannya, yang rendah, sedang, tinggi. Lalu memahami sabda Sang Prabu, Sang Rama, Sang Resi, bila dapat mengendalikan keinginan, tutur kata, dan budi. Maka yang demikian itu mengetahui tentang geing, upageing, parigeing, yaitu yang disebut trigeing. Geing ialah dapat makan dan dapat minum dalam kesenangan, itulah arti geing. Upageing berarti dapat bersandang, dapat berpakaian, dapat berganti pakaian selama yang lain dicuci, dapat berbusana, itulah arti upageing. Parigeing berarti dapat memerintah, dapat menyuruh, karena tuturnya manis dan ramah, sehingga tidak merasa segan orang yang disuruh, karena terkena oleh hasil menyelami seloka. Kepada yang masih muda panggillah dengan sebutan utun, buyut, eten, upik, orok, bayi, anaking, anakku, adiing, adikku. Kepada yang tua panggillah dengan sebutan lanceking, kakakku, suaning, uaku, eceing, kakak perempuanku, akiing, kakekku. Sebutan semacam ini dilakukan karena menyebut nama berkesan keterlaluan. Demikianlah yang disebut Dasapasantra, 10 penenang hati, yaitu bijaksana, ramah, sayang, memikat hati, kasih, iba membujuk, memuji, membesarkan hati, mengambil bati. Maka senang, gembira, dan cerahlah orang yang diperintah, itulah yang disebut parigeing. Inilah selokanya, emas, perak, permata, intan, yang disebut catur yogya, 4 hal yang terpuji.
Maksudnya adalah emas berarti ucapan yang jujur, tepat, nyata panca aksara. Perak berarti hati yang tenteram, baik, bahagia. Permata berarti hidup dalam keadaan cerah, puas, leluasa. Intan berarti mudah tertawa, murah senyum, baik hati. Itulah yang disebut catur yogya. Ada orang yang kemuliaannya muncul dari kesuciannya, seperti pancak saji, rumah sajen, pabutelan, pemujaan, rumah adat, candi, kuil, palinggihan, sanggar hiang, sulinggi, batu perunggu, tempat arca, lalu membuat orang-orangan dan membersihkannya. Demikianlah seluruh permukaan tanah terurus, air dapat disucikan, diberkati. Itulah manusia bahagia, manusia sempurna, ya, manusia sejahtera. Yang dianggap muncul dari kesucian tanah yaitu ingat kepada Sang Hyang Siksa, berpegang teguh kepada ajaran ibu, bapak, kakek, dan buyut, mengetahui peraturan bagi Maha Pendeta, mengukuhkan kata-kata kesentosaan. Menurut cerita zaman dahulu, yang menegakkan Sang Hyang Sasanakreta itu ialah Rahyangta Dewa Raja, Rahyangta Rawung Langit, Rahyangta di Medang, Rahyangta di Menis. Itulah yang disebut catur kreta. Oleh karena itu, sekarang manusia ingat kepada Sang Hyang Darmawisesa sebagai cara untuk mengetahui kerahasiaan manusia. Itulah yang disebut manusia yang paham rahasia. Orang semacam ini bila mati maka sukmanya akan menemukan sorga kebahagiaan. Mengalami siang tanpa malam, merasakan suka tanpa duka, memperoleh kemuliaan tanpa kenistaan, senang tanpa penderitaan, indah tanpa buruk, gaib tanpa wujud, menjadi hyang tanpa menjadi dewa kembali. Itulah yang disebut para melenyap, kesadaran utama. Demikianlah manusia sekarang, bila kita mandi, air yang kita temukan hanya ada dua pilihan yaitu air yang keruh dan yang jernih. Demikian pula perbuatan manusia, dua macam yang dilakukan, yang buruk dan yang baik. Begitulah manusia, mendapat susah karena perbuatan yang menyusahkan dirinya sendiri. Begitulah manusia, mendapat kebahagiaan karena perbuatan yang membahagiakan dirinya sendiri. Ya, manusia itu susah karena ulahnya, senang karena ulahnya. Begitulah air itu maka disebut ada dua macam pilihannya, air tawar dan bening adalah Sang Hyang Darmawisesa, itulah yang dilakukan oleh Sang Maha Pendeta. Air suram dan keruh ialah pada rasa dan kelakuan yang dilakukan oleh Sang Wiku, masyarakat dan orang yang berkedudukan semuanya. Ya, ibarat centana atau kesadaran, dengan acentana atau ketidaksadaran. Yang sadar itu tahu bagaimana cara mengingat nasihat agar tak pernah melupakannya. Itulah awal manusia bahagia, pokok dunia yang sejahtera. Yang tidak sadar ialah yang lupa kepada hyang, bingung, tidak ada nasihat yang diingatnya. Ya, itulah benih pokok kehancuran zaman akhir. Umbi keingkaran, benih kebohongan, penyebab manusia masuk neraka. Janganlah hal itu dikukuhi oleh mereka yang ingin benar. Ini nasihat Sang Budiman waktu menyentosakan pribadinya. Inilah 3 ketentuan di dunia.
Kesentosaan kita ibarat raja, ucapan kita ibarat Rama, budi kita ibarat Resi. Itulah 3 ketentuan yang berlaku di dunia. Tritangtu ini disebut peneguh dunia. Ini triwarga dalam kehidupan. Wisnu ibarat Prabu, Brahma ibarat Rama, Isora ibarat Resi. Karena itulah Tritangtu menjadi peneguh dunia, triwarga menjadi kehidupan di dunia. Ya, disebut Tritangtu, 3 ketentuan atau 3 kepastian, yang namanya akan disebut oleh orang banyak. Kukuhkan, kuatkan batas-batas kebenaran, penuhi dengan kenyataan dan sikap baik dalam jiwa, maka kamu akan menjadi seseorang yang dapat menyentosakan dunia. Bila sudah demikian, maka menjadi sejahtera kehidupan ini, karena perbuatan manusia yang serba baik. Demikianlah, bila pendeta teguh dalam kependetaannya maka akan sejahtera, bila wiku teguh dalam kewikuannya maka akan sejahtera, bila Manguyu teguh dengan keahliannya menata gamelan maka akan sejahtera, bila Paliken teguh pada keahliannya menghasilkan seni rupa maka akan sejahtera, bila Tetega teguh dalam tugasnya sebagai biarawan maka akan sejahtera, bila Ameng teguh dengan tugasnya sebagai pelayan biarawan maka akan sejahtera, bila Wasi teguh dengan tugasnya sebagai catrik atau pengikut agama maka akan sejahtera, bila Ebon teguh dengan kewajibannya sebagai biarawati maka akan sejahtera, bila Walka atau pertapa yang mengenakan pakaian kulit kayu teguh dengan kewajibannya sebagai pertapa maka akan sejahtera, bila petani teguh dalam bercocok tanamnya maka akan sejahtera, bila Ewuwah teguh dalam keuwahannya akan sejahtera, bila Gusti teguh dalam kedudukannya sebagai tuan tanah maka akan sejahtera, bila Masang teguh dalam kemasangannya akan sejahtera, bila Bujangga teguh dalam keahliannya bersastra maka akan sejahtera, bila Tarahan teguh dalam pekerjaannya sebagai penarik perahu maka akan sejahtera, bila Disi teguh dengan keahliannya dalam mengatur siasat atau meramal maka akan sejahtera, bila Rama teguh dalam keramaannya maka akan sejahtera, bila Resi teguh dalam keresiannya maka akan sejahtera, bila Sang Maharaja teguh dalam kemaharajaannya maka akan sejahtera. Demikianlah, bila pendeta dan raja sungguh-sungguh ingin menyejahterakan negara, maka sejahterakanlah mereka yang berada di utara, selatan, barat dan timur, semua yang tersangga oleh bumi, semua yang ternaungi oleh langit, maka akan hidup sentosalah berbagai jenis makhluk semuanya. Berbagai jenis makhluk secara keseluruhan yaitu makhluk tumbuhan, makhluk hewan, Janma Wong, Janma Siwong, Wastu Siwong. Ya, sekian itulah yang dikatakan serba makhluk seluruhnya. Makhluk yang berupa tumbuhan yaitu rumput, pohon, rambat, perdu. Hamparan rumput semua hidup hijau subur, itulah yang disebut dengan makhluk tumbuhan. Janma Wong yaitu hanya wujudnya saja, seperti manusia karena tabiatnya tidak baik. Janma Siwong yaitu hanya baik tabiat dan turunannya saja, tetapi belum memahami ajaran yang disebut Sang Hyang Dharma. Yang ini, barangkali ingin mengetahui mengenai jumlah isi dunia, inilah yang disebut dengan Kurija, Mataja, Bagaja, Payuja. Kurija ialah segala yang keluar dari mulut, Mataja ialah segala yang keluar dari mata,
Bagaja ialah segala yang keluar dari kemaluan perempuan. Payuja ialah segala yang keluar dari tumbung atau cungap. Itulah yang disebut Sang Hyang Caturmula. Inilah kegunaan manusia di dunia: ngangka, nyeigi, ngiket, nyeigeng, ngaruang, ngarombong. Ngangka berarti cita-cita, nyeigi berarti untayan, ngiket berarti segala jenis pekerjaan mengikat, nyeigeng berarti meluruskan, membelah, membagi, membagi dua, meratakan, mengetok, mengukur, menyamakan. Ngaruang berarti segala macam kerja menggali, ngarombong berarti segala jenis pekerjaan memenggal-menggal atau memberi batas. Itulah yang disebut satguna, 6 kegunaan, sekian kegunaan manusia. Inilah keinginan manusia: yun suda, yun suka, yun munggah, yun luput. Yang dimaksud dengan yun suda ialah selalu ingin sempurna, tidak mau terkena oleh berbagai macam penyakit. Yang dimaksud dengan yun suka ialah ingin kaya, tidak mau ditinggalkan atau kehilangan harta. Yang dimaksud dengan yun munggah ialah ingin sorga, tidak mau menemui dunia. Sedangkan yun luput berarti ingin moksa, tidak mau terbawa oleh penghuni sorga. Hal yang telah disebutkan tadi dapat diibaratkan seseorang yang pergi mandi, maksudnya laki-laki dan perempuan harus terpisah, demikianlah untuk semuanya. Berapa macam barang dagangan yang dapat dipergunakan untuk hal itu? Sebenarnya hanya berkaitan dengan mentah dan matang, bagus dan jelek, kecil dan besar. Berapa macam rasanya? Sebenarnya hanya lawana, kaduka, tritka, amba, kasaya, madura. Lawana berarti asin, kaduka berarti pedas, tritka berarti pahit, amba berarti masam, kasaya berarti gurih, madura berarti manis. Hal inilah yang biasanya dapat dirasakan oleh orang banyak. Ini untuk kita memperoleh kekayaan, yang akan diwariskan semuanya kepada keturunan kita, kepada anak, kepada cucu, kepada umpi, kepada cicip, kepada muning, kepada angga santana, kepada prati santana, kepada putu wekas, semua yang pantas dan yang tidak pantas diwariskan di antara hasil usaha kita. Yang tidak layak untuk dijadikan pusaka disebut makanan raksasa, hasil judi, hasil usaha perhiasan tidak layak dijadikan pusaka, yang demikian disebut diberikan kepada langit. Tetapi pemberian ibu, pemberian bapak, pemberian perguruan, boleh dijadikan pusaka, yang demikian disebut dewata pelindung diri. Hasil pertanian boleh dijadikan pusaka. Hasil pertanian seperti ini dapat disebut sebagai permata yang keluar dari bumi. Selain itu, hasil peliharaan, hasil ternak, boleh dijadikan pusaka, disebutnya batu mirah yang jatuh dari langit. Orang kaya yang sanggup menebus wanita untuk dijadikan hamba, yang tidak diketahui siapa ibu bapaknya, janganlah dia dipekerjakan, agar kita tidak terbawa salah. Ada lagi kita mengetahui ibu bapaknya dan perempuan itu mencari tempat mengabdi, bila sifat ibu bapaknya baik terhadap sesama orang, dan anaknya terbawa sifat orang tuanya, boleh dipekerjakan. Tetapi bila ia sifatnya buruk, janganlah dicoba-coba dipekerjakan,
disebutnya manusia sesat di neraka. Ada lagi orang yang baik kelakuannya, baik alur turunannya, baik orang tuanya, orang seperti ini patut kau tebus. Tetapi jangan lantas diperistri karena mungkin ia hamba turunan, jangan pula dikawinkan kepada kerabat kita. Lebih baik pintalah, dan bawakan sirih pinang agar mengabdi kepada kita. Demikianlah resepnya agar keluarganya kembali seperti semula, untuk mencegah diri dari penjara, agar pamor keluarga kita baik, untuk mencegah diri agar tidak mendapat aib. Ini untuk menjodohkan anak, anak jangan terlalu cepat dijodohkan, karena belum tentu tindakan kita tepat. Pada umumnya, bila terlalu kecil ibunya, akan menurun kepada anak perempuan. Bila terlalu kecil bapaknya, akan menurun kepada anak laki-laki. Bila menurun dari semuanya, dari suami dan istri, disebut keburukan merasuk kejelekan. Jangan menjodohkan anak kecil, agar tidak berbuta kesalahan, agar tidak merepotkan yang menjodohkan. Demikianlah pesan Sang Budiman, ujar Sang Dharmapitutur dalam menguraikan ajaran para leluhur, yaitu ajaran perilaku yang menjadi pelajaran. Sembah kepada Siwa, sembah kepada Buddha, sembah sepenuhnya kepada Jiwa Maha Sempurna. Semoga pembaca menjadi orang yang mengikuti ajaran kebajikan, memperhatikan cita-cita kesucian, dan mengikuti hukum-hukum pengabdian. Demikianlah yang dikatakan Siksakandang Karesian, semoga menjadi sumber pengetahuan bagi yang mendengarkan. Mulai menulis naskah waktu hari bersinar cerah, selesai dalam bulan K3. Ini tahun selesainya pustaka, Nora Catur Sagara Wulan, 1440 Saka, 1518 Masehi.